HG, Iron Blooded Orphan, Gundam, dan Talion. Ya, kali ini kita akan review ya untuk HG144 Gundam dan Talion dari Iron Blooded Orphan dari komiknya Side Story, yaitu Iron Blooded Orphans Gekko. Ini tampilan kotaknya, tampilan boxnya, tapi ini adalah second batch atau cetakan kedua. Logo bandainya warna biru, tidak ada foto pilotnya, yaitu si Zaza Fossil. Bener nggak ya? Nggak tahu lah. Dan kita juga tidak dapat kartu ya. Kalau yang first batch itu kalau tidak salah di dalam tuh ada kartu untuk Gundam Battle Arcade apa gitulah. Ya, ini tampilannya. Ini bagian sampingnya ya. Keren banget. Keren banget nih Gundam dan Talion ini. Cuman tentu saja yang udah ditampilkan di sini itu adalah yang udah dicat, yang udah dipainting ya, repainting. Ada hasil jadilah. Kalau yang kita dapat nggak bakal seperti ini. Paling ya yang pasti pedangnya ini kelihatannya cakep banget nih. Kelihatannya pedangnya kayak dua part gitu kan, padahal sebenarnya ini satu part aja, kiri dan kanan ya. Satu kiri, satu kanan nempel jadi satu. Jadi semuanya hitam, nggak kayak begini nih, ada silvernya, ini cakep banget nih. Oke. Ini juga tampilannya ya. Ini kapaknya Gusion dijual terpisah. Tentu saja bandai gitu loh. Selalu ada cara untuk menambahkan keuntungan. Ini ada petunjuknya. Ini ada logo SNI-nya. Ini ada warningnya. Small part, tidak untuk anak di bawah 3 tahun. Oke. Nah, unit sudah saya rakit ya. Ini tinggal sisa part aja. Kita lihat untuk manual booknya. Ini adalah gambarnya. Ini pilotnya nih, si Zaza Fossil. Ya. Saya sih belum baca komiknya sih, baru baca sedikit aja ketika baru permulaan si lakonnya dapat Astaroth biasa itu. Ini self proclaimed mercenary bla 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 bla, namanya Zaza Fossil yang bukan nama aslinya. Oke, ini tampilannya dan Talion yang pakai half quality ya. Tangannya udah gede banget nih kayak Luffy. Ini adalah tampilan yang tadi kita lihat di boxnya, dan tentu aja ini semua udah di repaint. Ini ada color guide-nya nih. Ini adalah tampilannya, tontonannya ya. Tidak begitu susah juga. Oke. Untuk harga unitnya sendiri di Indonesia ini masih lumayan mahal ya. Sekitar 240 ke atas lah. Ini kemarin saya dapat 250. Armamennya sih nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan ada yang jual secondnya, sikat aja. Karena ini termasuk langka sih. Nyari secondnya agak susah. Jadi saya terpaksa beli yang baru. Oke, kita lanjut ke kitnya. Dan ini adalah Gundam dan Talion yang kita dapat bersama dengan seluruh aksesorisnya ya. Ini ada unitnya, kita dapat half quality, ada bayonet rifle yang bisa jadi pedang juga ya. Ini kita dapat konektor untuk pedangnya yang bisa ditempelkan di half quality-nya. Kita dapat ini, ada stikernya ya. Tidak semuanya saya pakai. Anda buat penyangganya half quality-nya karena termasuk back heavy. Untuk unit kita nggak dapat
tangan spare ya, cuman dapat tangan yang menggenggam doang. Ini agak sedikit ya, sayang banget sih nggak dapet armamen yang lainnya ya. Kalau kita lihat di Gundam fandom ini, Gundam Wiki, dia ada punya senjata yang lain bro, ada Biden. Biden bukan nama presiden Amerika sekarang ya. Biden ini custom large spear, dapet Kerounus juga, Smooth Borgan, mungkin kayak punyanya Barbatos. Ada shieldnya ya, Aegis. Tapi kita juga nggak dapet Gigantic Arm, yaitu half quality-nya. Dan kita sih berharap ke depannya akan dikeluarin half Colby, karena dari kitnya sendiri udah disediain lubangnya ya. Ini buat nempelin half Colby sebenarnya sih. Kalau yang half quality-nya kan akan nempel di backpack. Tapi dari kit ini keluar 2017 sampai sekarang 2021 tidak ada tanda-tanda half Colby-nya akan keluar. Jadi ya kita berdoa saja semoga tahun ini atau tahun depannya half Colby-nya akan keluar ya. Karena keren banget sih half Colby-nya ini, seperti ini gambar ini. Cakep banget kan? Nah, dia bisa dipergunakan untuk jadi kakinya tuh. Keren banget, cuman sayang banget nggak ada sih. Nah ini kalau pakai half quality dan half Colby berbarengan ya, ganteng banget sih. Nah cuman ya itu sayang banget half Colby-nya nggak ada ya. Paling juga kalau keluar sih nanti bakalan P Bandai sih. Untuk aksesoris unitnya sudah tadi. Ini kita beralih ke artikulasi ya. Artikulasinya sih kurang lebih sama dengan Hagi-Hagi Ibo yang lain. Kepalanya bisa ke atas sedikit, ke bawah, bisa ke depan ke belakang. Kalau katanya si Mekage Kotsuki gidu, nah, bisa muter. Terus tangannya ya kurang lebih sama seperti Hagi Ibo yang lain ya. Kenapa harus begini ya? Ini gampang lepas sih sebenarnya, gampang copot. Tapi ini lumayan ketat sih. Cuman kalau posisi ekstrim begini dia pasti bisa copot tuh. Shoulder armnya bisa bergerak ke atas ke bawah. Tangannya bisa berputar. Nih sampai sini bisa berputar. Ini juga kalau kita tahan ini bisa berputar. Sikunya bisa lebih dari 90 derajat. Tangannya ball joint bisa berputar juga. Yang ini juga sama. Pinggangnya bisa berputar 360 derajat. Ini sebenarnya ini ball joint, jadi seharusnya sih bisa ke kanan dan ke kiri sedikit. Tapi ini saya double tap ya. Soalnya lepas terus. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau di double tap atau tidak, silakan. Untuk kakinya nih bisa maju ke depan sampai sini. Ke belakangnya bisa lumayan jauh ya. Ini soalnya ini dia back skirtnya begini doang. Bisa split. Cakep. Lepas. Ini gampang copot nih. Karena dia cuma dicantolin begitu doang. Ini cuma dicantolin gini doang. Jadi gampang lepas ya. Kakinya ini bisa begini. Bisa muter, tapi tidak bisa muter jauh karena terhalang armornya ini. Lututnya bisa gini nih, cakep sih. Pergelangan kakinya standar Hagi Ibo ya, bisa nyamping.
bisa begini, bisa putar, tapi yang gantengnya sih dia bisa melipat begini. Nah, cakep ya. Dan ini kalau berputar sih dia kehalang armor birunya di sini. Seperti itu. Ini juga ada mekanisme dia bisa gerak-gerak ya. Gitu. Untuk aksesorisnya sendiri ini bisa jadi pedang, ini bisa jadi basoka ya, bisa jadi basoka, pegangannya di sini. Kalau begini ini bisa jadi rifle, bisa jadi rifle ya. Ini gagang pistolnya bisa dilepas, masangnya seperti biasa. Ini harus kita copot dulu, terus kemudian dipasang di sini. Ini kemudian kita pasang punggung tangannya. Nah, jadi atau begini. Oke. Untuk half quality-nya nih ada packnya, tinggal dicolokin aja ke lubang sini. Ini termasuk back heavy dia ya, jadi berat banget nih backpacknya nih, half quality-nya. Jadi harus disangga dengan nih penyangganya. Ini ada colokannya, tinggal dicolok aja di sini nih. Colok di lubangnya ini. Nah, lepas bro. Tinggal disesuaikan. Ini tingginya bisa disesuaikan sih ya. Ini bisa diangkat nih, bisa dilepas, bisa disesuaikan tingginya. Nah, seperti ini bro. Ini tinggal disesuaikan lagi aja sesuai tingginya. Apabila menggunakan stand base sih dia bisa ngangkat. Ayo lepas terus. Kalau pakai stand base dia bisa ngangkat ya. Cuman memang agak kemundur belakang punggungnya. Tinggal back anunya aja yang diatur. Keberatan ya. Tinggal di setting aja bisa kok. Untuk half quality-nya sendiri, ini ada artikulasinya juga. Ini bisa diputar begini ya, bisa masuk, bisa begini, ini bisa ditarik, nah, ini bisa dibuka, ini bisa ditarik juga, ini dibuka, ini tangannya bisa terbuka, tangannya bisa terbuka, ini bisa berputar. Ini juga bisa berputar, ini sampai sini, ini bisa sampai sini. Ini ada artikulasinya, ini bisa ditarik ke depan nih, untuk lebih jauh. Nah, untuk masang ke tangannya agak sedikit tricky ya, kita coba ya. Kita coba untuk pasang tangannya. Yang harus kita lakuin itu adalah pertama
tangan ininya harus dibengkokin begini. Ini nih sampai sini nih. Nah, kalau saya sih lebih suka ininya dilepas sih sebenarnya. Tapi nggak dilepas juga nggak apa-apa. Cuman kadang dia mempersusah. Nah, kalian ininya bisa dibuka dan harus hati-hati ya. Karena saya mematahkan packnya ini, jadi harus hati-hati pasangnya. Saran saya sih ini dilepas dulu aja semua, ini dimasukkan ke sini seperti ini ya, terus bagian ininya kita colokin dulu bagian atasnya. Terus kemudian ininya kita pasang. Begini. Nah, itu juga dengan yang ini. Yang ini tadi kita putar dulu ya. Ini colok dulu nih. Nah, ininya seperti yang saya bilang tadi, ininya dilepas dulu, dibuka dulu ininya. Sorry ya tadi suara-suara misteri ada yang datang. Ini dicolokin di sini. Hup. Nah, kondisi tangannya tadi begitu. Terus kemudian ini gini. Wih, kakinya lepas ya. Gundam dan talion dengan half cowl T-nya sudah terpasang. Tampilannya seperti ini maju begini. Wih, do you even live, bro? Nah, untuk menggunakan bayonet rifle-nya, ini disediakan konektornya untuk di sini ya. Jadi ini dipasang dulu begini. Kemudian colokkan deh di sini deh, di tangannya deh, entah tangan kanan apa tangan kiri terserah. Nah, gini bro. Ini lepas mulu nih. Termasuk bagus ya, karena dengan tangan segede itu bodinya masih bisa menahan agar tidak jatuh ya. Jadi tanpa menggunakan stand base sih dia sudah bisa. Tentunya kalau pose-pose yang ekstrim sebaiknya sih pakai stand base. Oke, kita lepas lagi ya. Lepasnya ini juga harus hati-hati karena takutnya bisa patah seperti apa yang terjadi sama saya ya. Ininya dilepas saja. Saya kemarin itu kalau tidak salah langsung saya putar begitu, patah dia. Jadi lebih baik sih dilepas dulu, jangan langsung diputar. Tangannya diturunin gini ya, kakinya lepas lagi, baru ini bisa diputar. Atau kalau mau lebih enaknya dilepas aja semuanya, atasnya juga dilepas ya.
Nih. Ya, lepas tangannya dua-duanya nih. Kita juga masih dapat sisa runner ya. Ini dapat polycapnya ada sisa. Ini dapat sisa runner untuk tangan. Ini untuk shouldernya ya. Siapa tahu armor shouldernya ini mau diganti pakai punyanya Barbatos, bisa. Ini untuk lutut nih sepertinya nih. Oke. Jadi begitu review singkat ya dari saya untuk Gundam Dantalion HG144 dari Iron Blooded Orphan Gecko. Kalau saya pribadi ini merupakan high grade dari Iron Blooded Orphan yang paling saya sukai nomor 2 setelah Barbatos Fort Form. Karena bodinya yang ya seperti yang saya bilang ini humanoid banget. Nah bahkan saya berencana kalau ada uang lebih saya mau cari secondnya akan saya cat warna silver supaya bisa jadi Andromon. Tapi sekali lagi ya agak kecewa karena kita nggak dapat full armamentnya ya, full aksesorisnya ya. Dan kita berdoalah semoga kedepannya bakalan ada half call B-nya dan tidak P Bandai, atau kalau bisa bahkan ada master grade-nya ya. Karena sih ini keren banget asli. Untuk di pose-posein ini cakep. Dan untuk masalah tangannya, karena kita tidak mendapatkan tangan yang lain, jangan khawatir karena kalian masih bisa nutupin dengan Jigen Build Knuckles Kaku ya kalau yang saya pakai, atau Build Knuckles yang lain dari seri build Fighter atau yang dari seri Build Diver. Oke, sampai sini dulu, terima kasih banyak. Jangan lupa di like ya dan pencet tombol subscribe-nya. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan review yang lain. Terima kasih.